Hati yang hancur ini Kau taruh di altarmu, seperti kau hancur melihat kotaku. Berikan hatimu kepada diriku. Setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Generasiku, ku serahkan padamu. Bentuklah hati kami, kami kepunyaanmu. Seperti kau hadir membakar hidupku, curahkan kasih-Mu di generasiku. Setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tangan-Mu terpaku bagiku, cambuk-Mu membayar dosaku. Pulihkan seluruh kotaku dan generasiku, Tuhan. Ku minta cikarang bagi kemuliaan nama-Mu. Salam saudara. Kota yang menyembah Tuhan adalah kota yang akan mengalami penuaian jiwa-jiwa yang besar. Kota yang menyembah Tuhan adalah kota yang akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Dan kota yang menyembah Tuhan adalah kota yang akan mengalami pemulihan, serta kota yang diberkati Tuhan luar biasa. Ketika hidup kita dalam penyembahan dan dalam hadirat Tuhan, maka kita percaya kota di mana kita Tuhan tempatkan, kota tersebut dan hidup kita dan gereja kita pasti diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau kita sebagai umatnya hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan setiap hari di dalam roh dan kebenaran, sesuai dengan Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Namun akan tiba saatnya, yaitu sekarang, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Sebab Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Maka kota kita Cikarang, khususnya Lipo Cikarang, termasuk generasi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, studi kita, usaha kita, pasti dilawat Tuhan dan akan dipulihkan Tuhan dan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah senantiasa. Haleluya. Amin. Seperti kau hadir membakar hidupku, curahkan kasih-Mu di generasiku, Tuhan. Itu cambuk-Mu membayar dosa dan generasiku, Tuhan. Ku minta cikarang, oh cikarang.
sounding, OVO, cara pemberian BI atau song 538. Berikan juga keterangan pada screenshot atau foto layar saudara agar kami dapat melakukan pendataan persembahan atau persepuluhan yang saudara berikan. Dan berikut tata cara apabila Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan melalui OVO atau aplikasi lainnya. Pertama, buka aplikasi OVO dan login ke akun saudara. Pilih ikon scan barcode, arahkan kamera perangkat saudara pada barcode tujuan rekening yang ada, atau upload screenshot kirmasi dan masukkan PIN saudara. Dan jangan lupa juga screenshot atau foto layar notifikasi dan juga keterangan pada screenshot atau foto layar saudara agar kami berdiri. You are here, moving in our midst. I worship you. Darkness, my God, I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are here. You're mending every heart. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. We declare that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Yes, that is who you are. Oh, that is who you are. Come on, sing, even when I can't see. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Yeah, you never stop. Yeah, when I can. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, one more time. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Hey. 'Cause you are Waymaker. Waymaker.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu di minggu yang luar biasa ini. Bersama saya Royke, inilah R8 News minggu ini. Kabar gembira, mulai Agustus 2020 akan dimulai penyerahan anak secara online. Melalui Zoom meeting yang akan dipimpin oleh Gembala Pendeta Wiweko Mulyono. Untuk pendaftaran, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Gembala Kul masing-masing atau menghubungi nomor info center GBI Lipo Cikarang. Penyerahan anak online akan diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 jam 12.30 siang. Dan akan disiarkan secara langsung di channel GBI Lipo Cikarang, YouTube maupun Facebook. Dimanapun keluarga berada, dapat mengikuti acara ini. Daftarkan segera anak saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan jemaat baptisan air akan mulai diadakan bulan Agustus 2020 di Graha Betani GBI Lipo Cikarang dengan mengikuti protokol kesehatan. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Gembala Kul masing-masing atau nomor info center GBI Lipo Cikarang di bawah ini. Demikian R8 News minggu ini. Terima kasih buat perhatian saudara dan jangan lupa tetap mengikuti sosial media GBI Lipo Cikarang, Instagram, YouTube, Facebook maupun mobile apps GBI Lipo Cikarang. Kami mengucapkan Happy Sunday, God bless you. Jemaat GBI Lipo Cikarang dan saudara dimanapun berada, mari sama-sama kita akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terangkan hadir saat ini, melawat dan menjamah hidup setiap kita. Katakan amin, katakan yes. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Mari saya ajak kita semua untuk kita sama-sama sehati berdoa untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kerajaan-Mu Tuhan bagi kami. Datanglah kerajaan-Mu di hidup kami saat ini Tuhan. Sekali lagi kami menghadap Engkau. Sekali lagi kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami bawa hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berkata saat ini, kami sungguh rindu akan Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan. Kami rindu pribadi Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami. Tuhan, layakkan setiap kami untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Urapi mulut, bibir, lidah kami, hati kami, pikiran kami. Urapi ya Tuhan. Biar semuanya menyenangkan hati-Mu. Biar semuanya memuliakan Engkau Tuhan saat ini. Kami buka hati kami. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan, ya Tuhan. Segala yang Kau terlebih dari segalanya bagi kami. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang rindukan, ya Tuhan. Kami sungguh rindu akan Engkau Tuhan, berada di dalam dekatmu Tuhan, di dalam pelukanmu, di dalam hadiratmu. Dengan segenap jiwa ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang lebih dalam. Ku cinta Kau Yesus, Lord, ku mengasihi lebih dalam. Ku rindukan Tuhan, lebih dalam. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh, lebih dalam, lebih dalam. Kau yang kami rindukan Tuhan, hanya Kau yang kami nanti-nantikan Yesus. Oh, lebih dalam lagi, ku cinta Kau, ku mengasihimu. Sinh trên anh đi, Giêsu, sinh trên anh đi, Giêsu. Ôi, anh trao những生命中一切。生前爱你，耶稣，生前爱你，耶稣，哦，好爱你，耶稣。Lebih dalam, ya Tuhan, ku rindukan Kau yang kami rindukan. Segala yang ada, lebih dalam. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kami rasakan Kau hadir di tempat ini, dan kami percaya Engkau hadir dimanapun ada hati terbuka bagi Kau, dimanapun ada hati yang sungguh-sungguh menyembah Kau. Hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu di minggu yang luar biasa ini. Bersama saya Royke, inilah R8 News minggu ini. Kabar gembira, mulai Agustus 2020 akan dimulai penyerahan anak secara online. Melalui Zoom meeting yang akan dipimpin oleh Gembala Pendeta Wiweko Mulyono. Untuk pendaftaran, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Gembala Kul masing-masing atau menghubungi nomor info center GBI Lipo Cikarang. Penyerahan anak Maka ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Yesus dahsyat, selama-lamanya Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus, Kau Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Kau tetap Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah puaskan jiwa kami. Kau telah jamah setiap hati. Dimanapun kami berada, Engkau hadir Tuhan. Itu yang paling berharga bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi kami lebih lagi Tuhan. Kami mau bersuka cita karena Engkau. Sebab cinta-Mu, kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu terus melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap untuk memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus saudara. Sorakan haleluya. Haleluya.
Yesus kita sungguh dahsyat saudara. Katakan amin yang percaya. Coba kasih tos di kiri kanan saudara. Kalau ada saudara, ada istri, ada suami, atau ada anak-anak di sekeliling saudara, kasih tos kepada mereka dan katakan, Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Sorakan haleluya. Tidak apa-apa kalau kita menari di hadapan Tuhan saudara. Sebab kita mau persembahkan tubuh kita kepada Tuhan yang hidup. Kasih-Nya begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita menari bersama-sama saudara. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, ya Tuhan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sukacitamu ada di hati kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Sekali lagi katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya. Terlebih dulu Tuhan telah mengasihi kita, dan sekarang kita mau mengasihi Dia. Sebab kasih-Nya dalam, kasih-Nya luas, tidak terbatas. Yang percaya dan menerima anugerah kasih dari Tuhan, mari sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan sambil sorakan, Tuhan terima kasih. Haleluya. Kasih-Mu memulihkan kami Tuhan. Kami bersyukur.
kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang bersuka cita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu.
Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara. Saudara, hari ini saya akan membahas dengan Anda satu topik tentang faithfulness ataupun artinya tetap setia, kesetiaan. Saudara, ada dua jenis manusia yang dicari hari-hari ini di dunia ini. Pertama, orang-orang yang setia. Kedua, orang-orang punya komitmen tingkat tinggi. Saudara, kalau Anda memiliki dua karakter ini, itu berarti Anda menjadi orang yang sangat wanted di dunia ini. Saudara, kita akan baca sama-sama dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 10 berkata begini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, the Message Bible itu berkata begini, Jesus went on to make this command. If you are honest in small things, you will be honest in big things. If you are crooked in small things, you will be crooked in big things. Dengan katanya begini, saudara. Alkitab, The Message Bible berkata, bukan hanya kata setia, tapi Message Bible berkata gini, honest. Honest artinya apa? Orang-orang yang jujur. Saudara, begini, setia ini sangat erat hubungannya dengan kejujuran. Saudara, setiap kita harus jujur dengan diri kita, apakah kita setia? Saudara, begini, Tuhan tidak tertarik dengan kata-kata manis kita. Oh Tuhan, aku setia mengikuti Engkau, aku setia sampai mati. Saudara, Tuhan tidak tertarik dengan kata-kata kita yang hanya manis di bibir, saudara. Dengar baik-baik, saudara. Tuhan itu bukan lips reader. Tuhan itu heart reader. Tuhan bukan hanya membaca bibir kita, tapi Tuhan lebih tertarik dengan hati kita. Apakah kata-kata yang kita ucapkan itu benar-benar dari hati kita yang paling dalam? Saudara, menjadi orang yang setia itu menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Saudara, kita akan baca satu lagi ayat firman Tuhan di dalam Amsal 20 ayat 6 berkata gini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang-orang yang setia, siapakah yang menemukannya? The Amplified Version berkata begini, many a man claim his own loyalty and goodness, but who can find a faithful and trustworthy man? Saudara, kata faithful, trustworthy man. Tuhan mencari orang-orang yang setia dan orang-orang yang trustworthy, orang-orang yang bisa diandalkan. Tuhan mencari orang-orang yang dengan kualitas seperti ini. Saudara, hari ini saudara, apakah Anda bisa menjadi orang-orang yang trustworthy?
Saudara, saya akan bacakan satu terjemahan lagi, The Message Bible. Saudara, begini, kalau saya baca Alkitab, saya suka membaca Alkitab dalam beberapa terjemahan yang lain. Saya suka membaca dalam 3-4 terjemahan yang lain. Saudara, The Message Bible berkata begini, lots of people claim to be loyal and loving, but where on earth can you find one? Banyak orang, saudara, begini, mengasihi orang dan mereka berkata setia. Tapi di mana Anda bisa temukan? Saudara, hari ini begini, Tuhan mencari orang-orang yang setia. Jadi saudara gini, kata kunci kita hari ini adalah setia, faithfulness. Dapatkah Tuhan ketika Tuhan melihat dari surga, Tuhan melihat ke Anda dimanapun Anda berada hari ini, Anda sedang nonton video ini, bisa nggak Tuhan, saudara, Tuhan menemukan orang-orang setia? Faithful people, orang-orang yang setia mengikuti Tuhan, orang yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, orang berkata gini, Tuhan, aku mengikuti Yesus, sekali Yesus, Yesus selamanya, aku tidak akan pernah mundur, aku mau mengikuti Yesus. Bisa nggak Tuhan menemukan orang-orang yang setia? Saudara, salah satu bapak gereja namanya John Wesley. John Wesley itu setiap hari, saudara ya, dia berkhotbah sebanyak 3 kali. 3 kali, saudara. Setiap hari dia berkhotbah. Setiap hari dia berkhotbah 3 kali. Selama 54 tahun, saudara, dia berkhotbah. Dengan kata lain, saudara, dia sudah berkhotbah lebih dari 44.000 kali. Dia sudah berkhotbah, saudara. More than 44,000 times John Wesley telah berkhotbah. Kenapa, saudara? Karena dia tahu dia mau setia mengikuti Tuhan. Saudara, hal yang kedua yang John Wesley lakukan, John Wesley itu saudara menunggangi kuda, dia pergi memberitakan Injil setiap tahun, tidak pernah kurang dari 5.000 mil. Dia pergi memberitakan Injil, karena dia tahu Tuhan selamatkan dia. Dia diselamatkan oleh anugerah Tuhan, menjadi tanggung jawab dia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, memberitakan Injil. Dia setia lakukan itu, saudara. Seumur hidup dia lakukan begitu. Hal yang ketiga, saudara, beliau juga saudara, John Wesley juga tahu, saudara, lebih daripada 10 bahasa. Dia tahu lebih dari 10 bahasa. Dia fasih lebih dari 10 bahasa. Kenapa, saudara? Dia pelajari bahasa-bahasa ini supaya dia dapat memberitakan Injil kepada suku-suku bangsa yang tidak mengenal. Saudara, dia lakukan itu. Yang selanjutnya, saudara, waktu John Wesley pada usia 86 tahun, dia mengalami frustrasi. Kenapa, saudara? Karena dalam satu hari dia belum tentu dia bisa khotbah 2 kali. Karena dia sudah khotbah lebih daripada 50 lebih tahun. Dia berkhotbah setiap hari 3 kali. Ya, 3 kali. Ini sudah 86 tahun, usia yang cukup tua, saudara. Dia merasa frustrasi. Dia tidak bisa khotbah 2 kali, saudara. Tapi semangatnya tuh, saudara, yang luar biasa sekali. Kita bisa belajar dari orang ini, saudara. Nah, saudara, begini, setiap kita wajib setia. Wajib setia kepada Tuhan. Saudara, Tuhan selamatkan kita bukan secara kebetulan. You are saved not by coincidence. Saudara diselamatkan Tuhan karena dia punya maksud dan tujuan. Kita diselamatkan supaya kita setia mengikuti dia. Setia sepanjang hidup kita. Saudara, begini, menjadi baik tidak cukup, saudara. Kalau bicara tentang baik, orang-orang di dunia, saudara, jauh lebih baik dari kita. Agama-agama lain itu diajar untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan, saudara. Jadi kalau kita pikir mau bicara tentang baik, saudara, itu orang dunia bisa lebih baik dari gereja. Tapi ingat baik-baik, saudara, orang yang baik belum tentu setia. Tetapi orang yang setia itu pasti baik. Pertanyaannya begini, saudara. Anda baik dan setia ataupun kedua-duanya? Jadi, saudara, kita yang harus menjadi orang Kristen yang setia mengikuti Tuhan. Kalau Anda setia, saya jamin Anda pasti baik. Anda pasti baik kalau Anda setia. Kalau Anda setia, Anda pasti baik. Saudara, kenapa hubungan suami istri retak? Kenapa begitu banyak suami istri, saudara, mereka cerai, saudara? Ada begitu banyak suami istri, saudara, mereka berantem setiap hari di rumah. Akar permasalahannya adalah kesetiaan.
salah satu pasangan tidak setia dengan pasangannya, maka terjadi keretakan dalam rumah tangga. Saudara, saya akan bahas dengan Anda, ada 4 kualitas yang dimiliki oleh Nuh. Kualitas pertama, saudara, adalah Nuh itu orang yang dapat dipercaya. Nuh itu orang yang dapat dipercaya, saudara. Kenapa Tuhan memilih Nuh, saudara? Ada begitu banyak orang. Karena Nuh orang yang saleh, saudara. Dia orang yang dapat dipercaya. Saudara, dia mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap raganya, saudara. Dia mengasihi Tuhan. Dia love God gila-gilaan, saudara. Tuhan memilih dia. Dia percaya dengan Tuhan. Dia tidak pernah meragukan Tuhan. Sekali-kali pun dia tidak pernah meragukan Tuhan. Sedetik pun dia tidak pernah meragukan Tuhan. Tapi dia tetap percaya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dia. Kedua, saudara, Nuh itu taat dengan Tuhan. Nuh itu taat, saudara. Tuhan memerintahkan dia, Nuh, buat bahtera. Dia bilang, oke, yes God, I will do it. Dia lakukan, saudara. Dia taat. Tidak bertanya, Tuhan kenapa? Berikan 1000 alasan kenapa saya harus membangun bahtera. Tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, tidak ada badai. Kenapa harus bangun bahtera? Tidak, saudara. Dia tidak meminta 1001 alasan. Tapi dia berkata gini, yes Lord, I will do it. Ya Tuhan, aku akan lakukan. Yang ketiga, saudara, dia tekun. Sangat tekun, saudara. Nuh itu tekun sekali. Nuh itu, saudara, tekun lakukan, saudara. Berapa lama dia harus membangun bahtera? 100 tahun. Saudara, coba bayangkan, saudara, selama 100 tahun dia membangun bahtera. Pasti orang mengolok-olok dia. Orang pasti tertawakan dia. Orang berkata, mungkin ini orang paling bodoh yang pernah ada dalam muka bumi ini. Tidak ada hujan, kenapa Anda membangun bahtera? Tapi dia tidak pusing, saudara. Dengar baik-baik, saudara. Hidup kita tidak ditentukan apa kata manusia. Tapi hidup kita ditentukan dengan apa kata Tuhan. Anda pilih siapa? Anda pilih untuk mendengar manusia atau Anda pilih untuk mendengar Tuhan? Saya lebih memilih percaya Tuhan dan memilih kata-kata Tuhan. Saudara, hal yang keempat, apa yang dia lakukan? Nuh itu, saudara, berharap kepada Tuhan. Dia berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya dan berharap kepada Tuhan. Saudara, dengan baik-baik, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan sekali-kali mengecewakan kita. Saudara, mari kita belajar untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan juga selanjutnya, saudara, kita harus bertindak. Kita harus bertindak, saudara. Apakah tindakan kita? Apakah bukti kita bahwa kita tuh mengasihi Tuhan? Saudara, buktinya apa? Saudara berkata, aku mengasihi Tuhan. Saudara berkata, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Bahkan kita bernyanyi di gereja, ku mau cinta Yesus selamanya, ya kan? Ku cinta Kau. Kita nyanyi. Bukti kita apa, saudara? Kita tuh mengasihi Tuhan. What is the proof? Saudara, saya percaya salah satu bukti yang kita bisa beri kepada Tuhan, kita mengasihi Dia, itu kita setia mengikuti Tuhan. Saudara, tolak ukur apakah yang Anda pakai untuk kesetiaan? Sangat simpel sekali, saudara. Jika Anda bisa setia dengan Tuhan yang tidak kelihatan, saya percaya Anda bisa setia dengan pribadi yang kelihatan. Tetapi, saudara, kalau pribadi yang kelihatan saja Anda tidak bisa setia, saya ragu apa Anda bisa setia dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara, hari-hari ini, kembali lagi, Tuhan mencari orang-orang punya kualitas setia. Setia mengikuti Tuhan. Kita akan baca sama-sama dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara, salah satu buah Roh Kudus ialah kesetiaan, faithfulness. Saudara, Tuhan bukan memberikan pilihan. Saya percaya begini, saudara. Tuhan memberikan kepada kita tuntutan supaya kita setia mengikuti Dia. Jadi, saudara, poin kedua adalah orang yang bisa kita andalkan, reliable. Orang setia adalah orang-orang reliable, orang-orang yang kita bisa andalkan dalam kehidupan kita. Ketiga, karakter yang teguh, tidak mudah goyah. Saudara, tidak mudah goyah. Tuhan mencari orang-orang punya karakter yang teguh, yang tidak mudah goyah, saudara. Tidak bisa ya sebentar ke sini, sebentar ke sana, enggak, saudara. Tuhan mencari orang-orang punya karakter yang teguh, berdiri teguh, sekali Yesus, Yesus selamanya. Selanjutnya, saudara,
Tuhan mencari orang-orang yang punya steadfast spirit, unwavering. Karakter kita tidak mudah goyah, saudara. Angin, badai, taufan, apapun yang melanda kehidupanmu tidak mudah goyah, saudara. Tuhan mencari orang-orang yang trustworthy, yang Tuhan bisa percayakan, Tuhan bisa andalkan, Tuhan bisa percaya dengan Anda. Kalau hari ini, saudara, Tuhan melihat dari surga, apakah Tuhan bisa percaya dengan Anda? Apakah hari ini Tuhan bisa andalkan saudara dalam kehidupanmu? Saudara, saya teringat satu cerita. Saya tinggal di Ambon sekitar tahun 1996, saudara ya. Saya tinggal di Ambon. Waktu saya lagi di Ambon, saudara, kerusuhan di Ambon sekitar tahun 97-98. Saya dengar, saya diceritakan, saudara ya, ada seorang anak muda umur 12 tahun. Dia dalam perjalanan pulang, baru pulang dari retreat, saudara. Dia dalam perjalanan pulang ke rumah semangat-semangat, baru pulang dari retreat. Waktu dia pulang ke retreat, saudara, anak muda ini di stop dengan sekelompok orang. Mereka suruh anak muda ini menyangkal Tuhannya. Jadi anak muda umur 12 tahun ini, saudara, dengan polos berkata gini. Mereka tanya dengan dia, agamamu apa? Anak muda ini berkata gini, Beta Laskar Kristus. Waktu mereka dengar anak muda ini berkata Beta Laskar Kristus, mereka begitu marah sekali. Mereka berkata gini, sangkal Yesusmu. Anak muda ini berkata lagi, Seng bisa Beta Laskar Kristus. Sudah kedua kalinya mereka marah sekali. Mereka ambil pisau, saudara, mereka potong tangannya. Satu tangan di lantai, saudara, darah, saudara. Anak ini sedang berteriak nangis. Mereka berkata gini, kami kasih kesempatan lagi. Sangkal Yesusmu. Anak ini berkata gini, Beta Laskar Kristus. Tidak akan sekali-kali dia menyangkal Yesus. Mereka potong tangannya yang kedua, saudara. Anak ini rebah di lantai. Hari itu dia mati sebagai seorang martir. Saudara, ini artinya setia sampai mati. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sangat mudah, saudara, kita hafal slogan, setia sampai mati, setia sampai mati. Kita nyanyi lagu setia sampai mati, saudara. Tapi saudara, waktu kita diperhadapkan dengan fakta di depan mata kita, saudara, kita mungkin orang pertama yang lari. Kenapa, saudara? Kita tidak mau. Karena kita lebih sayang nyawa kita daripada yang lain-lain, saudara. Tapi hari ini, saudara, Tuhan minta dari kita, bisa tidak kita setia? Saudara, membaca firman Tuhan, saudara, itu bagus, saudara. Kalau pelajari tentang kesetiaan itu bagus. Tapi lebih bagus lagi, saudara, sudah praktikkan apa yang tercatat dalam Alkitab. Anak muda umur 12 tahun ini, saudara, dia mati sebagai seorang martir. Dia mengenal artinya setia sampai mati. Hari ini, saudara, boleh tidak saudara setia kepada Tuhan? Apakah saudara, ketika saudara menghadapi tekanan, masalah dalam kehidupanmu, bagaimana saudara? Boleh tidak saudara berkata, Tuhan, aku setia. Apapun terjadi dalam kehidupanku, aku setia mengikuti Tuhan. Aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau Anda tahu sebuah lagu ditulis di India, saudara, beberapa tahun lalu, I have decided to follow Jesus. Kupilih jalan untuk mengikuti Yesus. Kalau Anda tahu cerita lagu ini, saudara, lagu ini ditulis di sebuah kota, sebuah desa di India, namanya Assam, India, saudara ya. Jadi apa yang terjadi, saudara? Ada sekelompok orang, misionaris datang ke desa ini. Mereka memberitakan Injil kepada banyak orang. Satu keluarga, 4 orang, suami, istri, dan kedua anaknya. Mereka terima Yesus, mereka mengalami lawatan, mereka cinta Tuhan, mereka begitu dijamah Tuhan, mereka mengikuti Yesus. Saudara, nah, suatu hari kepala desa ini, saudara, dengan beberapa orang, mereka datang, mereka protes. Kami, ini waktu mereka, dia ada Yesus, bakar, mereka bunuh anaknya yang kedua, saudara, depan mata Ipa pada mamanya, saudara, mereka bunuh. Tidak lama kemudian mereka berkata lagi, tinggalkan Yesusmu. Pasangan suami istri ini berkata gini, ku pilih jalan untuk mengikuti Yesus. Ku tak gentar. Istrinya dibunuh. Tidak lama kemudian, saudara, suaminya dibunuh. Hari itu, saudara, keluarga ini 4 orang meninggal, saudara.
tapi mereka meninggal sebagai martir. Tidak lama kemudian, saudara, suatu hari saya percaya, saya yakin dan percaya Roh Kudus yang berbicara kepada keluarga ini, kepada kampung itu, saudara. Apa yang terjadi di kampung itu? Tiba-tiba mereka berkata begini, kenapa keluarga ini mereka sanggup mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk satu nama, yaitu nama Yesus. Mereka malah bertanya-tanya, saudara. Tidak lama kemudian, desa di tempat itu, saudara, mereka mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Hari itu, desa ini, saudara, semua orang dalam desa itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat di kehidupan mereka. Ajaib luar biasa. Saudara, begini, saudara mungkin belum tentu saudara harus mempertaruhkan nyawa saudara. Saudara, ya, belum tentu. Mungkin saudara, iman saudara goyah hanya karena perekonomian. Saudara, hidup saudara goyah. Tapi saya mau meyakinkan saudara hari ini, kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara setia kepada Yesus, saudara percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti datang dalam kehidupanmu. Saya yakin dan percaya, saudara, saudara akan menjadi pemenang. Saudara akan setia mengikuti Tuhan walau apapun terjadi. Nah, saudara, kita lihat, saudara, ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Beberapa contoh, saudara, di dalam Alkitab yang kita bisa pelajari sama-sama. Satu, saudara, kita bisa lihat itu Stefanus. Saudara, Stefanus itu dirajam dengan batu karena iman percayanya. Tapi saudara, begini, sekalipun Stefanus harus pertaruhkan nyawanya, saudara, dia tetap tidak gentar, saudara. Dia tetap tidak gentar. Dia tetap, saudara, dia mati sebagai seorang martir hari itu. Dia mati sebagai seorang martir, saudara. Paulus dianiaya. Ya, Paulus dianiaya, saudara. Saudara, kalau ada rasul di dalam Alkitab yang paling banyak dianiaya itu Paulus, saudara. 13 kali dia dianiaya, saudara. Dia dipatuk ular beludar, kapal karam, dia dicambuk, saudara, 40+1 dan sebagainya, saudara. Paulus itu dicambuk, dipukul, dianiaya, saudara. Tapi dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Saudara, saya mau tanya Anda hari ini, berapa di antara saudara yang pernah dicambuk 40 kali, saudara, atau 39 kali? Siapa pernah dicambuk 39 kali? Belum tentu saudara dicambuk 39 kali. Saudara, ini menurut ahli teologi, saudara. Waktu dicambuk, saudara, ujungnya ada kail seperti kail, saudara. Waktu dicambuk, itu dagingnya copot, saudara. Paulus dagingnya copot. 39 kali, saudara. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia. Saudara, hari-hari ini, kalau ada kualitas orang yang Tuhan cari, Tuhan mencari orang-orang yang setia. Bisakah tidak kita setia dengan Tuhan, saudara? Saya percaya, saudara, hari-hari ini salah satu tantangan paling besar itu perekonomian. Perekonomian hari-hari ini, saudara. Ya, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang mungkin perusahaannya tidak begitu baik, saudara, usahanya tidak begitu bagus, saudara. Tapi apapun terjadi, saudara, dan keadaan situasi seperti ini, bisa tidak saudara berkata gini, I have decided to follow Jesus. Kupilih jalan untuk mengikuti Yesus. Aku tidak akan gentar. Sekalipun perekonomianku buruk, sekalipun orang berkata perekonomian akan semakin parah, tapi aku tidak gentar mengikuti Yesus. Karena aku tahu Yesus memelihara hidupku. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Yesus akan menjaga kehidupanku. Karena firman Tuhan berkata, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya percaya kalau saudara setia mengikuti Dia, wow, hidup saudara akan beda. Benar, hidup kita itu akan berbeda, saudara. Sangat-sangat berbeda. Saudara, kata setia itu disebut dalam Alkitab sebanyak 270 kali. Kata setia disebut. Artinya apa, saudara? Kata ini sangat penting sekali. A very important word, saudara. Setia. Setia itu penting sekali, saudara. Bisa tidak kita setia mengikuti Tuhan? Saudara, setiap kita hari-hari ini akan diuji dalam hal kesetiaan. Benar. Kita akan diuji dalam hal kesetiaan. Bisa tidak kita setia?
Seperti saya katakan tadi, saudara, ada begitu banyak orang Kristen, mereka hafal slogan, bukan mereka hafal jadi lagu itu hanya jadi slogan, saudara. Ayat firman Tuhan itu hanya menjadi slogan, bukan gaya hidup. Tapi hari-hari ini, setiap kita diuji. Bisa tidak kita setia? Mau tidak kita setia mengikuti Tuhan? Mau tidak kita mengikuti Tuhan? Seumur hidup kita setia mengikuti Dia. Saudara, saya mau cerita dengan Anda, saya pernah diuji dalam hal kesetiaan. Sekitar 15 tahun lalu, saya diundang khotbah di Kalimantan, saudara. Saya diundang khotbah di Kalimantan. Waktu saya ditelepon Pastor Matthew, kami mau undang pastor free tidak? Pastor ada waktu tidak? Jadwalnya gimana? Saudara, waktu saya melihat jadwal saya, saudara, oke, jadwal saya kosong. Saya berkata begini, ya saya maulah. Saya bilang, saya siap, saya datang ke Kalimantan, saya mau melayani. Saudara, saya bilang iya. 2 minggu kemudian, 2 minggu sebelum hari hanya, saya dikasih tahu begini, Pastor Matthew, kita akan jalan 6 jam setengah. Jadi kita harus jalan dari Sarawak, itu masuk ke Kalimantan. 6 jam setengah, waktu saya dengar 6 jam setengah, nggak terlalu gemetar, saudara. Saya pikir, oke lah 6 jam setengah, mungkin jalannya bagus. Oke, saya bilang, siap, datang. Saudara, saya sampai di Sarawak, di Kuching, Sarawak, saudara, hari itu. Waktu saya di Sarawak, saya diperlihatkan video perjalanan mereka. Waktu saya lihat video itu, saudara, secara jujur, secara manusia, cukup gemetar juga hati saya, saudara, ya. Cukup gemetar. Saya berpikir begini, aduh, sanggup tidak, saudara? Waktu itu berat badan saya 110 kilo, saudara. Saya berkata, bisa tidak, saudara? Sanggup tidak saya ini jalan 6 jam setengah? Dia kata begini, Matthew, kalau kamu nggak bisa setia dalam hal kecil ini, kemanapun kau pergi, kau tidak bisa setia. Jalan 6 jam, ampuni saya, karena saya ngeluh, jalan 6 jam setengah. Saya bertobat, saudara, di tengah-tengah hutan saya bertobat. Sesudah saya bertobat, saudara, itu saya tidak tahu dari mana saya dapat kekuatan, saya yakin dari Tuhan. Itu saya bisa jalan dengan cepat sekali loh, saudara. Bayangin berat badan 115 kilo, itu bisa jalan dengan cepat sekali. Cepat sekali, saudara. Sampai teman-teman yang lain kaget semua. Karena kami sekitar 6 orang yang ikut saya, saudara, ya. Kami jalan. Nah, saya sampai di daerah itu, saudara. Saya sampai di daerah, di Kalimantan. Sampai di sana ternyata Land Rover, saudara, ya. Itu 2 hari, saudara. 4 hari saya di desa itu untuk seminar, saudara. Waktu saya dengar itu, saudara, saya tambah bertobat lagi dan saya minta ampun dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, please forgive me. Tuhan, ampuni saya, Tuhan. Orang bebal, orang sombong selangit, saudara. Ya, lah sombong sekali. Nah, saudara, saya mau beritahu Anda, saudara, kalau hari ini Tuhan suruh Anda setia, jangan tanya, jangan banyak soal Tuhan. Ikuti saja, saudara. Nah, saya percaya hidup saudara akan berbeda. Mari, saudara, hari ini kalau Tuhan mencari orang-orang yang setia, apakah Tuhan bisa temukan orang-orang setia? Kalau saudara hari ini punya masalah kesetiaan, saya meminta saudara bertobat. Bertobat benar-benar. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalannya Tuhan. Setia ikuti Tuhan. Kemanapun Tuhan utus kita, kita pergi. Kita mau setia dalam panggilan kita. Kita mau setia dengan Tuhan yang menciptakan kita. Nah, saya yakin, saudara, kalau saudara setia mengikuti Tuhan, hidup saudara akan berbeda. Pelayanan saudara akan berbeda. Rumah tangga saudara akan berbeda. Cara saudara menjalani kehidupan akan berbeda. Cara pikir saudara akan berbeda. Akan banyak hal berbeda dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita punya DNA kesetiaan. Saudara, dengar baik-baik. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Saya akan ulangi lagi dalam Amsal 26 berkata, banyak orang menyebut diri mereka baik hati, tapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Hari ini Tuhan mencari kualitas setia. Apakah hari ini kalau Tuhan melihat dari surga, Tuhan bisa temukan orang-orang setia?
Bisa tidak kita setia mengikuti Tuhan? Apapun terjadi, saudara, bisa saja dunia runtuh di kiri kanan kita, saudara. Kita tetap mau setia. Kita mau berkata gini, sekali Yesus, Yesus lamanya. I have decided to follow Jesus. Kupilih jalan untuk mengikuti Yesus. Ku takkan gentar, ku takkan gentar. Apapun terjadi, kita tidak akan gentar. Tidak mudah gentar, saudara. Kenapa? Karena Yesus beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati Anda. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari angkat kedua tangan Bapak Ibu kepada Tuhan. Terimalah kasih karunia anugerah Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus, telah dan selalu menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua, dan kita semua hidup kekal bersama Dia, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah percaya dan selalu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat, mari katakan kepada Dia dengan suara keras bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Sampai jumpa dalam setiap kebaktian streaming atau kebaktian suatu hari kelak di gereja kita GBI Lipo Cikarang. Tuhan memberkati. Amin. Ku dalam kemuliaan-Mu. Thank you, Jesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu di minggu yang luar biasa ini. Bersama saya Royke, inilah R8 News minggu ini. Kabar gembira, mulai Agustus 2020 akan dimulai penyerahan anak secara online. Melalui Zoom meeting yang akan dipimpin oleh Gembala Pendeta Wiweko Mulyono. Untuk pendaftaran, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Gembala Kul masing-masing atau menghubungi nomor info center GBI Lipo Cikarang. Penyerahan anak online akan diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 jam 12.30 siang. Dan akan disiarkan secara langsung di channel GBI Lipo Cikarang, YouTube maupun Facebook. Dimanapun keluarga berada, dapat mengikuti acara ini. Daftarkan segera anak saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan jemaat baptisan air akan mulai diadakan bulan Agustus 2020 di Graha Betani GBI Lipo Cikarang dengan mengikuti protokol kesehatan. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Gembala Kul masing-masing atau nomor info center GBI Lipo Cikarang di bawah ini. Demikian R8 News minggu ini. Terima kasih buat perhatian saudara, dan jangan lupa tetap mengikuti sosial media GBI Lipo Cikarang, Instagram, YouTube, Facebook, maupun mobile apps GBI Lipo Cikarang. Kami mengucapkan Happy Sunday, God bless you. Jemaat GBI Lipo Cikarang dan saudara dimanapun berada, mari sama-sama kita akan masuk dalam ibadah, memuji dan menyembah Tuhan
serta mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Binsar Simengonsong dan Pastor Matthew Singh dari Kuala Lumpur. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan iman, kita masuk hadirat Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kabar gembira buat kita semua. Sekarang saudara bisa menggunakan aplikasi pembayaran online untuk memberikan persembahan. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan pembayaran online lain yang tertera pada layar QR Code pemberian persembahan. Berikut cara pemberian persembahan melalui M-Banking BCA. Pertama, buka aplikasi M-Banking dan login ke akun saudara. Pilih ikon scan, arahkan kamera perangkat saudara pada barcode tujuan rekening yang ada, atau upload screenshot QR Code tujuan rekening GBI Lipo Cikarang. Masukkan nominal persembahan saudara, konfirmasi dan masukkan PIN saudara, dan jangan lupa screenshot atau foto layar notifikasi transaksi telah berhasil dan kirimkan ke nomor WhatsApp kami di 0811 8000 538. Berikan juga keterangan pada screenshot atau foto layar saudara agar kami dapat melakukan pendataan persembahan atau persepuluhan yang saudara berikan. Dan berikut tata cara apabila Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan melalui OVO atau aplikasi lainnya. Pertama, buka aplikasi OVO dan login ke akun saudara. Pilih ikon scan barcode, arahkan kamera perangkat saudara pada barcode tujuan rekening yang ada, atau upload screenshot QR Code tujuan rekening GBI Lipo Cikarang. Masukkan nominal persembahan atau persepuluhan, pilih metode pembayaran saudara, konfirmasi dan masukkan PIN saudara, dan jangan lupa juga screenshot atau foto layar notifikasi transaksi telah berhasil dan kirimkan ke nomor WhatsApp kami di 08118 00538. Berikan juga keterangan pada screenshot atau foto layar saudara agar kami dapat melakukan pendataan persembahan atau persepuluhan yang saudara berikan. Kami percaya saudara akan diberkati berlimpah-limpah dan orang banyak akan terberkati melalui persembahan saudara. Terima kasih dan selamat memberi. Berlimpah
Tuhan, Kaulah penolongku. Tuhan, Kaulah kekuatanku. Ku tak takut, sebab Kau besertaku. Saat ku lewati badai hidup yang menerjang. Tuhan, Kaulah pelindungku. Tuhan, Kaulah penopangku. Saat badai gelap menghadang, Kau selalu berdiri di depan. Kau pelindungku, Kau Yesusku. Tiada Allah yang ku sembah selain dirimu. Kau selalu memegang kehidupanku. Ku tetap berharap hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah pelindungku. Tuhan, Kaulah penopangku. Saat badai gelap menghadang, Kau selalu berdiri di depan. Kau pelindungku, Kau Yesusku. Tiada Allah yang ku sembah selain dirimu. Kau selalu memegang kehidupanku. Ku tetap berharap hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Tuhan, Kaulah sandaran hidupku. Tak mau ku menjauh dari matamu. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat padamu. Kau pelindungku, Kau Yesusku. Tiada Allah yang ku sembah selain dirimu. Kau selalu memegang kehidupanku. Ku tetap berharap hanya kepadamu. Ku tetap berharap hanya kepadamu. Ku tetap berharap hanya kepadamu.
seperti kau hancur melihat kotaku. Berikan hatimu kepada diriku. Setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Generasiku, ku serahkan padamu. Bentuklah hati kami kepunyaanmu. Seperti kau hadir membakar hidupku, curahkan kasih-Mu di generasiku. Setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tangan-Mu terpaku bagiku, cambuk-Mu membayar dosaku. Pulihkan seluruh kotaku dan generasiku, Tuhan. Minta cikarang bagi kemuliaan nama-Mu. Salam saudara. Kota yang menyembah Tuhan adalah kota yang akan mengalami penuaian jiwa-jiwa yang besar. Kota yang menyembah Tuhan adalah kota yang akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Dan kota yang menyembah Tuhan adalah kota yang akan mengalami pemulihan, serta kota yang diberkati Tuhan luar biasa. Ketika hidup kita dalam penyembahan dan dalam hadirat Tuhan, maka kita percaya kota di mana kita Tuhan tempatkan, kota tersebut dan hidup kita dan gereja kita pasti diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau kita sebagai umatnya hidup dalam doa, pujian dan penyembahan setiap hari di dalam roh dan kebenaran, sesuai dengan Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Namun akan tiba saatnya, yaitu sekarang, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Sebab Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Maka kota kita Cikarang, khususnya Lipo Cikarang, termasuk generasi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, studi kita, usaha kita, pasti dilawat Tuhan dan akan dipulihkan Tuhan dan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah senantiasa. Haleluya. Amin. Seperti kau hadir